Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u masyidah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puja puji syukur kita atas pemberian nikmat sehat sempat dan kenikmatan yang lain. Kita harusnya mensyukuri. Itu adalah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan cara itu kita bisa hidup di dunia ini sampai sekarang. Salam dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para walinya. Kita selaku umatnya selalu menjunjung atau bersolat kepada beliau yang sangat mulia. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyarul muslimin ba'asyarul mistis dan islami rahimahumullah. Sesalah orang yang menyeru selain kepadanya. Pada tahun 1913, saya melakukan perjalanan dari Riyadh ke kota Dammam. Pukul 12 saya tiba di Dammam. Setelah turun di bandara, saya berencana menemui seorang teman. Namun pada jam itu, katanya dia masih di tempat kerjanya dan akan keluar agak terlambat. Akhirnya saya naik mobil menuju ke sebuah hotel. Di hotel tidak banyak yang saya temui, sepi-sepi saja. Saat itu memang bukan musim liburan dan rekreasi. Saya menyewa sebuah kamar di lantai 4 agar bisa jauh dari kegiatan para pegawai hotel dan para pekerja. Tidak seorang pun di lantai itu. Tidak ada seorang pun di lantai itu. Saya masuk kamar dan meletakkan tas di atas tempat tidur. Lalu saya masuk kamar mandi untuk ambil wudhu. Saya menutup pintu kamar mandi. Setelah wudhu, saya buka pintu kamar mandi, tapi tidak bisa dibuka. Saya berusaha membukanya dengan segala cara, namun tidak terbuka juga. Jadilah saya berada di tempat yang sangat sempit itu.
Tidak ada ventilasi, tidak ada telepon yang bisa digunakan untuk memanggil seseorang, tidak ada saudara karib dan tetangga yang bisa saya panggil. Saat itulah saya ingat Sang Maha Kuasa. Saya berdiri pada subscriber mistis dan Islami. Di tempat itu selama 3 jam, namun rasanya seperti 3 hari. Dalam 3 jam itu keringat saya membanjiri hati dan rasa kering badan menggigil karena beberapa hal. Pertama, karena itu ini adalah tempat yang sangat sempit dan asing. Kedua, peristiwa ini terjadi dengan tiba-tiba. Ketiga, karena di sana tidak ada komunikasi sehingga saya tidak bisa memberitahu kepada teman atau kerabat. Lebih daripada itu, tempat ini adalah kamar mandi. Saat itulah semua bayangan dan kenangan muncul. Peristiwa itu langsung gelombang yang terjadi di dalam 3 jam. Umur seakan menyempit hanya menjadi hitungan jam, dan bumi menyempit menjadi hanya setapak. Para subscriber mistis dan Islami, akhirnya saya berpikir untuk menggedor pintu sekuat-kuatnya. Mulailah saya mengguncang-guncangkan pintu dengan badan saya yang kurus, lemah, dan gemetar. Ternyata saya lihat potongan besi terbuka sedikit seperti jarum jam. Kembali saya guncang pintu itu dan setiap masa sampai saya berhenti sejenak. Kemudian saya lanjutkan kembali dan jika sampai saya berhenti kembali. Akhirnya pintu pun terbuka dan rasanya seperti baru keluar dari kuburan. Lalu saya kembali ke kamar dan bersyukur kepada Allah atas apa yang telah terjadi. Pikir aku betapa manusia itu tak berdaya. Betapa upayanya sangat terbatas, dan kematian selalu mengintai dirinya. Juga terpikir tentang sikap meremehkan yang ada dalam diri dan kehidupan kita, serta tentang kelalaian tidak kita terhadap kehidupan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-281 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan. An-Nisa ayat ke-78, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Saya banyak membaca dan mendengar hal-hal yang mengherankan
berkaitan dengan masalah seperti ini. Ada orang yang mencari kematian, tapi ternyata justru kehidupan yang dia dapatkan. Yang lain yang mencari kehidupan, tapi justru kematian yang didapatkan. Yang lainnya lagi mencari kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, tapi justru menemui kematian. Sementara yang lain sudah mempertaruhkan dirinya sebagai jaminan dan mendambakan kematian, tapi justru selamat dan sehat. Maha Suci yang menciptakan, yang mengatur, dan yang maha bijaksana. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Para subscriber mistis dan islami, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan yang memiliki saya pribadi. Kesempurnaan adalah kebenaran adalah milik Allah yang diturunkan sedikit untuk kita, untuk mistis dan islami, sahabat subscriber sekalian, dan untuk saya selaku admin sebagai manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.